Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ini adalah pertemuan ketiga kita. Setelah pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang RPS dan hal-hal yang akan kita sepakati 14 pertemuan mendatang, dan juga kita sudah pretest terkait dengan gender dan jenis kelamin atau seks. Kemudian pertemuan yang kedua, kita juga sudah membahas tentang deskripsi atau definisi terkait gender dan seks dan bagaimana karakteristik yang membedakan di antara keduanya. Saya pikir teman-teman sudah paham di pertemuan yang kedua terkait dengan gender dan juga seks. Selanjutnya kita akan membahas di pertemuan yang ketiga ini terkait dengan diskriminasi gender. Apa sih itu diskriminasi dan bagaimana diskriminasi itu jika dikaitkan dengan gender? Karena ada banyak sekali macam-macam diskriminasi, diskriminasi agama, diskriminasi terkait dengan etnis, kemudian suku, dan lain sebagainya. Kita akan berbicara terkait dengan diskriminasi gender. Gender melahirkan budaya patriarki dan diskriminasi. Gender melahirkan budaya patriarki. Jadi, budaya patriarki itu ada karena gender. Dan nanti gender itu juga berawal dari budaya patriarki. Jadi, seperti roda berputar ya. Dan gender juga melahirkan diskriminasi. Karena gender merupakan sebuah konstruksi sosial yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal posisi, peran, ruang gerak, dan sebagainya, maka gender akan membentuk suatu budaya yang dinamakan budaya patriarki, di mana laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek. Hal ini karena konstruksi dari lahir kita lah, kita sudah dicekoi dengan bahasa-bahasa, misalnya perempuan itu lemah, wajar jika mereka nangis, perempuan cengeng, kemudian perempuan itu perempuan itu emosional, tidak rasional, dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian membentuk suatu budaya yang dinamakan budaya patriarki. Bahwasannya laki-laki itu lebih dominan atau lebih kuat, lebih rasional, lebih bisa menjadi subjek dibandingkan perempuan. Karena konstruksi dari lahir bahwasannya laki-laki diberikan mainan mobil-mobilan, tembak-tembakan yang menuntut bahwa kelak dewasa kamu harus menjadi seseorang yang kuat. Itu adalah konstruksi gender yang menyebabkan adanya budaya patriarki. Nah, ketika dewasa, hal-hal yang berkaitan dengan konstruksi laki-laki dan perempuan kemudian dilanggengkan, ditransmisikan, disebarkan hingga ke anak-anaknya lagi. Kemudian hal itu akan menjadi sebuah norma atau dinormalisasi menjadi sebuah hal yang langgeng, yang normal. Selanjutnya, dari penormalan itu akan menimbulkan sebuah diskriminasi. Apa sih diskriminasi? Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Itu menurut KBBI. Berdasarkan misalnya warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Lalu jika dikaitkan dengan gender, maka diskriminasi itu adalah pembedaan sikap dan perlakuan berdasarkan perbedaan jenis kelamin sosial. Jadi seseorang dikatakan atau diperlakukan berbeda hanya karena dia perempuan, hanya karena dia laki-laki. Dengan konstruksi sosial terkait dengan laki-laki dan perempuan, dia dianggap
atau diperlakukan berbeda hanya karena dia lemah. Padahal laki-laki juga bisa lemah, seperti itu. Selanjutnya, macam-macam atau bentuk-bentuk dari diskriminasi. Yang pertama adalah stereotipi atau stigmatisasi. Prasangka bahwasannya perempuan itu buruk. Prasangka bahwasannya perempuan itu menjadi sumber fitnah. Perempuan itu lemah. Kemudian perempuan itu tidak rasional. Stigma-stigma ini kemudian merugikan perempuan. Jadi diskriminasi gender ini pada dasarnya itu bisa terjadi pada laki-laki, bisa juga terjadi pada perempuan, tapi pada umumnya terjadi pada perempuan. Mengapa demikian? Karena stigma-stigma yang muncul itu stigma-stigma yang merugikan perempuan. Misalnya, perempuan adalah sumber masalah. Itu nantinya akan berdampak pada baik salah ataupun tidak seorang perempuan akan tetap disalahkan. Misalnya, seorang janda dianggap sebagai penggoda. Yang terkenal itu kan sekarang pelakor. Pelakor itu sebutan atau stigmatisasi yang dilabelkan pada perempuan yang merebut suami orang. Padahal bisa jadi laki-lakinya juga yang menggoda terlebih dahulu, tetapi stigma perempuan sebagai pelakor sudah merajalela seperti itu. Kemudian dari stereotipi bahwasanya perempuan sebagai sumber fitnah, sumber masalah, kemudian menimbulkan subordinasi atau penomorduaan. Memandang perempuan sebagai objek, lebih rendah posisinya lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dikarenakan perempuan menjadi second sex atau jenis kelamin kedua, maka posisi perempuan itu di bawah laki-laki. Laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan perempuanlah yang dipimpin. Sehingga yang terjadi apa? Pengambilan keputusan di dalam sebuah keluarga itu ada pada bapak, bukan ada pada ibu. Ibu akan dianggap memiliki suara ketika bapak sudah tidak ada. Hal inilah yang menyebabkan perempuan tersubordinasi menjadi jenis kelamin yang kedua dalam pengambilan keputusan. Atau misalnya contoh lain di dalam keluarga, seorang perempuan itu tidak harus sekolah tinggi-tinggi. Kenapa? Karena yang nantinya akan mencari nafkah, yang memiliki kewajiban mencari nafkah itu laki-laki. Jadi laki-laki harus berpendidikan yang tinggi. Perempuan pada akhirnya akan ada di dapur, masak, ngapain sekolah tinggi-tinggi. Itu masih terjadi di dalam masyarakat kita. Selanjutnya adalah marginalisasi. Marginalisasi itu terpinggirkan, posisi yang tidak menguntungkan. Misalnya stereotipi perempuan itu lemah, tidak rasional. Akhirnya apa? Akhirnya untuk menjadi seorang pemimpin kelas misalnya harus laki-laki. Kenapa? Laki-laki rasional, bisa mengambil keputusan dengan cepat tanpa memiliki rasa emosional, empati yang tinggi gitu. Kalau perempuan nih susah jadi pemimpin. Kenapa? Dikit-dikit baper gitu katanya. Dikit-dikit bawa perasaan. Itu yang menyebabkan ruang lingkup atau ruang gerak perempuan itu jadi terbatas, ruang publiknya menjadi sempit. Ia terpinggirkan, tidak dapat dipilih hanya karena stereotipi yang merugikan, yang belum tentu benar dan tidaknya. Selanjutnya, beban ganda. Nah, beban ganda atau multiple ya, tidak hanya ganda, tapi banyak beban. Melakukan dua aktivitas atau lebih secara berurutan.
Misalnya nanti seorang perempuan itu karena dianggap ruangnya domestik atau dianggap harus bisa memasak, perempuan yang dari kecil dikasih mainan masak-masakan ketika dewasa harus bisa memasak. Akhirnya apa? Akhirnya perempuan yang bekerja, seandainya dia bekerja di ruang publik, dia pulang ke rumah harus tetap memasak karena ranahnya adalah domestik dan ranah laki-laki adalah ranah publik. Ketika dia pulang, dia boleh selesai, pekerjaannya selesai, tidak harus mengepel misalnya, itu adalah ranah perempuan. Ranah bersih-bersih itu adalah ranah perempuan. Itu artinya beban ganda. Dia mengerjakan pekerjaan di luar rumah dan juga di dalam rumah. Atau seperti misalnya seorang perempuan yang lagi mengerjakan atau sedang menempuh studi. Dia bisa berangkat ke kuliah atau berangkat studi ketika pekerjaan-pekerjaan rumah itu sudah selesai. Dia diperbolehkan mengaji keluar rumah itu setelah pekerjaan-pekerjaan rumah selesai. Itu yang dinamakan beban ganda atau multiple. Selanjutnya, kekerasan terhadap perempuan. Jadi beberapa bentuk diskriminasi gender itu saling berkaitan yang nantinya akan berpuncak pada kekerasan terhadap perempuan. Perempuan itu kan sudah melahirkan, sudah merasakan sakit, tapi ditambahin dengan stereotipi yang makin menyakitkan. Ada beberapa bentuk kekerasan, misalnya kekerasan fisik. Kekerasan fisik laki-laki terhadap perempuan, misalnya pemerkosaan. Karena dianggap perempuan ini lemah, maka diperkosa bersama-sama. Kemudian karena stereotipi seorang perempuan penggoda, maka dia dijadikan objek seksual laki-laki. Dia digoda ketika keluar rumah, dia digoda. Padahal itu adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan secara verbal. Ada kalau di PowerPoint-nya Bu Inayah itu ada tambahan terkait misalnya domestifikasi ya. Domestifikasi itu ya pembagian ruang laki-laki publik, perempuan domestik. Itu salah satu bentuk diskriminasi. Padahal perempuan kan juga pengen bergaya di ruang publik, misalnya memiliki kontribusi di ruang publik, mencari eksistensi dia di ruang publik, seperti itu. Selanjutnya, akar dari diskriminasi gender. Kita tahu bahwasannya diskriminasi gender itu tercipta karena budaya patriarki. Dan budaya patriarki itu disebabkan oleh konstruksi gender juga gitu. Nah, konstruksi patriarki tentang perempuan. Misalnya perempuan sebagai objek dalam tatanan sosial keagamaan, objek seks. Laki-lakinya sebagai standar nilai. Perempuan teralienasi, terpinggirkan, menjadi korban untuk menyuarakan kepentingan laki-laki. Nah, budaya patriarki itu menjadikan laki-laki sebagai subjek tunggal dan perempuan menjadi objek di dalam kehidupan. Misalnya kalau budaya patriarki itu zaman dulu di kerajaan Romawi ada undang-undang yang menyatakan bahwa seorang ayah boleh menjual anak perempuannya, tetapi tidak boleh menjual anak laki-lakinya. Atau di Inggris misalnya tahun 1805. Sebelum tahun itu suami itu diperbolehkan untuk menjual istrinya. Lalu apakah boleh sebaliknya istri boleh menjual suami? Tidak diperbolehkan. Selanjutnya misalnya di India sampai abad ke-17 ya, ada tradisi yang namanya sapi.
Jadi ketika seorang suami itu meninggal, perempuan itu akan tinggi martabatnya ketika seorang perempuan itu membakar dirinya hidup-hidup bersamaan dengan jenazah sang laki-laki. Lalu apakah itu terjadi sebaliknya? Apakah perempuan kemudian, apakah laki-laki kemudian diperbolehkan untuk membakar dirinya hidup-hidup ketika istrinya meninggal? Tidak, hal ini tidak terjadi pada laki-laki. Nah, itu yang dinamakan patriarki garis keras. Ada juga patriarki garis lunak, menjadikan perempuan menjadi subjek sekunder. Kalau tadi sepenuhnya menjadikan perempuan sebagai objek kehidupan. Tetapi kalau dalam patriarki garis lunak itu, perempuan menjadi subjek sekunder. Jadi perempuan boleh ikut menyuarakan pendapatnya sendiri, misalnya. Tetapi tetap pada akhirnya keputusan ada di di laki-lakinya itu tadi. Hal ini akan menyebabkan suatu kesenjangan, adanya diskriminasi, adanya superior dan inferior, kemudian laki-laki sebagai pemilik modal dan perempuannya sebagai buruh, kemudian tuan dan pelayan, imam versus makmum. Pada akhirnya konstruksi patriarki tentang perempuan itu akan menimbulkan hal-hal yang demikian. Saya pikir ini sama ya, konstruksi laki-laki tentang perempuan. Konstruksi patriarki, maaf, tentang perempuan itu sama. Sebenarnya patriarki ini dibedakan kesadaran tentang memanusiakan perempuan ini dibedakan menjadi 3. Jadi tidak sepenuhnya ya bahwasanya patriarki itu kemudian merugikan, tidak. Ada suatu tingkatan level patriarki. Yang pertama level terendah. Perempuan dianggap sebagai objek. Itu tadi seperti yang tadi budaya-budaya Inggris, kemudian budaya India. Perempuan seperti benda. Yang dianggap manusia itu hanyalah laki-laki, yang diperlakukan manusiawi itu hanyalah laki-laki. Dan ketika perempuan itu tidak diperlakukan sebagai manusiawi, sebagaimana dia manusia, wajar karena perempuan itu tidak dianggap sebagai manusia, dia adalah benda yang bisa diperjualbelikan. Dan pada level terendah patriarki ini, kemaslahatan hanya ada di laki-laki. Kemudian patriarki garis lunak. Levelnya ini menengah. Jadi pengalaman perempuan yang tidak dimiliki laki-laki itu diakui. Jadi laki-laki itu mengakui bahwasannya perempuan itu hamil, kemudian melahirkan, itu diakui dan diperlakukan sebagaimana mereka sebagai perempuan. Tetapi tetap standarnya itu adalah standar laki-laki. Standar laki-laki itu gimana sih? Apa yang baik bagi laki-laki sudah tentu baik bagi perempuan. Padahal belum tentu yang baik untuk laki-laki itu belum tentu baik untuk perempuan. Seperti itu. Selanjutnya level tertinggi dalam kesadaran kemanusiaan perempuan. Sama-sama manusia, jadi sama-sama memanusiakan perempuan dan juga laki-laki, menghargai pendapatnya, kemudian standar perempuan itu ada diciptakannya sendiri, yang kemudian akan menciptakan kemaslahatan bersama. Oke. Ini sama ya, saya pikir sama. Konstruk patriarki itu adalah akar yang menyebabkan diskriminasi.
Konstruk patriarki menyebabkan sebuah diskriminasi, dan konstruk patriarki ini disebabkan oleh konstruk gender itu tadi. Oke, bila ada pertanyaan bisa langsung kita diskusikan di WA Group. Boleh juga via email. Saya menggunakan beberapa referensi. Yang pertama, Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama, karya Bu Inayah ya. Ini semua karya Bu Inayah. Yang kedua, Solehah Demi Khilafah. Ini saya belum ada bukunya, tetapi saya mengutip beberapa PowerPoint dari Bu Inayah, kemudian saya masukkan ke sini, makanya saya referensinya juga menggunakan ini. Kemudian Gender dan Seksualitas, Perempuan dalam Perebutan Wacana Tafsir. Ini juga karya Bu Inayah. Jadi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan diskriminasi gender ya. Kapan-kapan kita bisa melihat praktik langsung diskriminasi gender di dalam sebuah film. Untuk pertemuan berikutnya yaitu saya pikir itu menarik, jadi kita bisa sendiri berpikir nih. Bukan hanya teori, kita bisa berpikir, melihat realita di dalam sebuah film yang menimbulkan penyebab-penyebab diskriminasi dan juga menimbulkan contoh-contoh diskriminasi. Mungkin itu saja dari saya, selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita lanjut di WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.